Mari adik-adik kita datang kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita naikkan satu pujian. Yesus pokok kita caranya. Yesus pokoklah kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokoklah kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokoklah kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelumnya kita nyanyi satu lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lihatlah, kakak mempunyai sebuah gambar. Ini adalah gambar mezbah. Mezbah seperti ini sering digunakan oleh orang Israel saat memberikan persembahan kepada Allah. Minggu lalu kita mendengar cerita bahwa Adam dan Hawa berdosa. Mereka tidak mentaati Tuhan karena memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Sebab itu, mereka harus meninggalkan Taman Eden. Apakah Tuhan masih mengasihi Adam dan Hawa? Benar sekali adik-adik. Meskipun mereka tidak taat dan harus meninggalkan Taman Eden, Tuhan tetap mengasihi dan memelihara mereka. Saat korban persembahan itu terbakar, mereka mengucap syukur kepada Allah atas hasil yang mereka peroleh. Api menyala dan naiklah asap berbau harum dari korban Habel. Tuhan melihat hati Habel yang percaya dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maka Tuhan menerima persembahan Habel. Tapi persembahan dari Kain tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan melihat hati Kain yang tidak percaya, hati Kain yang tidak baik. Kemungkinan Kain mempersembahkan karena disuruh oleh kedua orang tuanya, Adam dan Hawa, bukan dari kerelaannya. Mengetahui bahwa persembahannya tidak diterima, maka Kain kesal. Dia iri kepada Habel. Hatinya berkata, Tuhan pilih kasih. Dia lebih mengasihi Habel daripada diriku. Pikiran salah itu dibiarkan dan terus membuatnya marah. Dia ingin sekali membunuh Habel, tapi belum mendapat kesempatan. Tuhan mengetahui kemarahan dan rencana Kain. Sebab itu, Tuhan memperingatkannya. Kain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu geram? Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum dan persembahanmu diterima. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Sekaligus Tuhan memberitahu kepada Kain bahwa persembahannya tidak diterima bukan karena Tuhan pilih kasih, tetapi karena kesungguhan dan kebaikan hati Habel dalam mencintai Tuhan. Tidak dimiliki Kain. Rupanya Kain tetap tidak pusing dengan peringatan Tuhan itu. Suatu hari, Kain berkata kepada Habel adiknya, Habel adikku, mari kita pergi bersama ke ladang. Oh baiklah kak, jawab Habel. Tanpa berpikir lain, Habel memenuhi ajakan kakaknya. Tapi hati Kain yang sudah penuh dengan kemarahan dan iri hati itu benar-benar tidak tahan lagi untuk tidak melakukan yang jahat. Sesampainya di ladang yang sepi itu, Kain dengan segera memukul benda keras kepada kepala Habel. Kain menyerang, menghantam berulang-ulang, dan
Akhirnya Habel adiknya itu tidak bergerak. Darahnya bercucuran ke tanah. Jahat sekali, bukan? Kain telah membunuh adiknya sendiri sampai Habil mati. Kain berpikir bahwa tidak ada yang tahu, termasuk orang tuanya, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan tahu, adik-adik. Tuhan sangat sedih dan bertanya kepada Kain, "Kain, di mana Habel adikmu?" Dengan enteng Kain menjawab, "Aku tidak tahu, Tuhan. Haruskah aku menjaga adikku?" Padahal Tuhan tahu, adik-adik. Mengapa engkau melakukan hal yang mengerikan itu? Darah adikmu berseru kepadaku dari tanah, seperti suara yang berteriak minta pembalasan. Kain, perbuatanmu membuat engkau dihukum. Engkau tidak bisa lagi mengusahakan tanah. Tanah itu telah menyerap darah adikmu ketika engkau membunuhnya. Jika engkau bercocok tanam, tanah tidak akan menghasilkan apa-apa. Engkau akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Tuhan, hukuman itu terlalu berat. Aku tidak dapat menanggungnya, kata Kain. Engkau sudah mengusirku dari tanah ini, jauh dari kehadiranmu. Aku akan menjadi pengembara yang tidak punya tempat tinggal di bumi. Dengan demikian, aku akan dengan mudah dibunuh oleh siapa saja yang menemukan saya. Tidak, kata Tuhan. Kalau engkau dibunuh, maka sebagai pembalasan, orang itu akan mengalami pembalasan 7 kali lipat dan dia juga mati dibunuh. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya siapa saja yang bertemu dengannya jangan membunuhnya. Lalu pergilah Kain dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah yang bernama Pengembaraan, di sebelah timur Eden. Walaupun Kain harus tetap menanggung hukuman akibat dosanya dengan mengembara, tapi luar biasa, Tuhan memang benci dosa Kain, tapi Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan tidak pilih kasih, adik-adik. Tuhan tetap memberikan perlindungan khusus kepada Kain agar dia tidak dibunuh. Sungguh Tuhan itu adil. Dia tidak pernah pilih kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau tetap mengasihi kami dengan segala kenakalan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan menghafalkan ayat hafalannya bersama-sama dari Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Gampang ya ayat hafalannya, kakak yakin semuanya bisa. Kita ulangin lagi, sekali lagi bersama-sama. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tantangannya. Kakak tunggu.